Komnas HAM akan memanggil semua orang yang terkait dalam insiden penembakan Brigadir Yosua. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang bekerja dekat dengan Irjen Verdi Sambo. Orang terdekat yang dimaksud adalah seperti asisten rumah tangga dan sopir Irjen Verdi Sambo. Mereka akan dimintai keterangan seputar kejadian yang menewaskan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya Komnas HAM telah memeriksa rekaman CCTV dan juga percakapan dari ponsel sebagai barang bukti. Sementara itu Komnas HAM memastikan akan membuka seluruh rekaman CCTV yang menjadi salah satu barang bukti pengusutan kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam memastikan rekaman 20 video CCTV ini akan disampaikan ke masyarakat jika tahapan pendalaman peristiwa dan pemeriksaan saksi kasus kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo sudah dilakukan. Selain akan memeriksa saksi kunci Irjen Verdi Sambo dan istri, Komnas HAM juga akan mengusut kebenaran dugaan pengancaman yang diterima Brigadir Yosua. Untuk membahas pengungkapan kasus penembakan Brigadir Yosua, sudah bersama kami Komisioner Komnas HAM, ada Ahmad Taufan Damanik. Pak Ahmad, selamat malam. Selamat malam. Pak Ahmad, ini yang dipertanyakan saat ini, Komnas HAM akan memanggil asisten rumah tangga dan juga sopir dari Irjen Verdi Sambo. Kapan rencananya pemanggilan ini akan dilakukan dan apa poin-poin yang akan digali Komnas HAM? Ya, kita ingin menambahkan keterangan ya. Kan yang baru datang itu ada 6 ADC termasuk Baradae gitu. Tapi dalam kami meminta keterangan itu, kami mendapatkan informasi ternyata ada orang-orang lain yang bekerja dan punya hubungan-hubungan interaksi dengan orang-orang atau peristiwa ini. Karena itu kita untuk memperterang masalah ini, kita merasa berkepentingan untuk memanggil dan meminta keterangan mereka. Termasuk ada satu lagi ADC yang selama ini bekerja juga di situ, tapi beberapa waktu terakhir ini memang dia bertugas di Magelang, di rumah Pak Sambo yang di Magelang. Jadi kita juga akan meminta keterangan. Jadi artinya seluruhnya ini siapa-siapa saja Pak bisa dijabarkan? Seperti sopir pribadi, kemudian 2 tambahan dari ajudan, dan 1 yang belum datang saat pemanggilan hari Selasa lalu, dan juga ada mungkin pekerja yang saat itu melakukan PCR. Ya, ada asisten rumah tangga, ada orang sipil yang juga selama ini sudah bekerja lama di situ. Ada 1 ADC lagi, bukan 2, 1 ADC lagi yang selama ini ada menjadi bagian dari tim itu. Kan tim ADC-nya cukup banyak ya, jadi ada shift-nya gitu. Jadi dia juga kita mintain keterangan. Pada hari yang kita panggil itu, dia sedang bertugas di Magelang, jadi kita belum bisa minta keterangannya. Nanti kita panggil secara menyusul itu. Saat pemeriksaan hari Selasa itu yang banyak digali adalah bagaimana hubungan antar ajudan, kemudian ajudan dengan Irjen Verdi Sambo. Apakah pola ini juga akan diterapkan kembali kepada Komnas HAM dalam pemanggilan selanjutnya ini, Pak? Ya, kurang lebih begitu. Kita akan tanya tentang apa yang mereka tahu, tidak saja di seputar kejadian, tapi sebelum itu kan gitu. Karena tadi kan seperti tadi disampaikan, ada keterangan dari almarhum ini ketika ditelepon oleh Vera beberapa waktu sebelumnya, mengatakan bahwa dia mengalami pengancaman, udah merasa nggak enak, begitu-gitu. Itu kita dapatkan informasi itu dari Vera, kita bertanya beberapa kali kepada dia. Gitu ya. Sebelum pengacaranya bertanya, kita sudah dapat duluan informasi itu. Oh, jadi itu informasinya sudah didapatkan oleh Komnas HAM sebelum pengacara mengatakan ada ancaman-ancaman yang ditujukan kepada Brigadir Yosua? Iya, kita sudah duluan datang di sana, sudah tanya keluarganya semua, baru 1 hari kemudian, atau 2 hari kemudian itulah ada pemberian kuasa kepada teman-teman pengacara itu. Jadi kita duluan dapat, cuman kita tempo hari masih akan meng-cross-check, tiba-tiba sudah beredar, ya nggak ada masalah sih buat kita, ya silakan saja, itu kita memang bagian yang akan kita dalami nanti. Baik, selain ajudan, kemudian sopir dan juga mungkin nanti asisten dari Irjen Verdi Sambo dan juga istri, apakah juga warga di sekitar lingkungan tempat tinggal? Karena banyak video atau rekaman CCTV yang diperoleh juga dari sekitar. Pak Ahmad. Ya, tentu saja itu akan dimintai
Karena begini, seperti saya katakan di beberapa kesempatan ya, di TKP itu, atau lebih tepatnya saya katakan terduga TKP lah ya, jangan kita putuskan dulu bahwa pasti TKP gitu. Ya. Itu CCTV-nya dikatakan kepada kami mengalami kerusakan. Keterangannya juga beda, ada yang bilang baru beberapa hari sebelumnya, tapi ada keterangan ADC, oh enggak itu sudah lama kan gitu. Jadi ada juga masalah dalam soal kenapa dan kapan CCTV ini rusak. Tapi yang jelas dengan CCTV itu tidak berfungsi di TKP ini, maka memang akan menyulitkan kita untuk memahami atau mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di situ. Ya. Yang ada kan baru cerita versinya Baradae, Ricky, kemudian juga Ibu Putri, itu pun melalui orang lain ya, kita belum meminta keterangan Ibu Putri. Ini seperti potongan-potongan puzzle yang sedang dikumpulkan tentunya oleh Komnas HAM. Tapi keterangan yang perlu juga didapat adalah dari Irjen Verdi Sambo sendiri dan juga istri. Ya iya, sudah pasti. Kalau itu cuman kan begini, kita kan punya metode. Coba aja lihat ya orang lain dengan cara lain. Kami pertama sekali yang kami kumpulkan informasi itu dari keluarga. Itu kan metode kami. Kenapa? Karena ini lembaga asasi manusia. Orang yang kita anggap, belum pasti juga ya, kita anggap sajalah dulu bahwa beliau ini korban, keluarga korbannya kita mintai keterangan terlebih dahulu, dan juga bagian dari empati sebagai lembaga hak asasi. Itu cara seperti itu kan tentu beda-beda. Mungkin tim penyidik khusus beda lagi, kalau kejaksaan beda lagi. Masing-masing lembaga-lembaga itu punya cara-cara sendiri, Mbak, dalam mengembangkan investigasi atau pendidikannya gitu. Jadi setelah semuanya nanti dipanggil, termasuk juga akan diperiksa Irjen Verdi Sambo ya Pak Ahmad. Pak Ahmad, orang tua dari Brigadir Yosua juga meminta ini hasil otopsi untuk dibuka ke publik, termasuk juga CCTV dan sebagainya. Dan juga Komnas HAM juga sudah menyatakan akan membukanya. Bagaimana Anda melihat permintaan dari orang tua Brigadir Yosua? Ya sangat masuk akal dan saya setuju itu. Pak Mahfud juga tadi sudah kasih komentar kan bahwa itu tidak bertentangan dengan hukum, dia bilang ya. Ya setuju. Tapi untuk yang tadi permintaan pengacara saudara Johnson Panjaitan terkait dengan CCTV yang sudah diumumkan Komnas HAM ke publik itu, kami akan buka itu, tetapi sejalan dengan laporan dari berbagai tahapan yang nanti sudah kami selesaikan. Tapi pasti, lihat aja berapa dulu kasus-kasus yang kami tangani. Yang terakhir misalnya kasusnya mana itu, Wadas misalnya, kan kami buka semua video-videonya. Kasus Dr. Sunardi, detail dibuka semua itu. Artinya janji dari Komnas HAM akan membeberkan ke publik, tapi seperti apa akan mekanismenya Pak setelah hasilnya diperoleh dan bisa dipublikasikan? Apakah ini juga akan melalui kepolisian terlebih dahulu? Enggak, Komnas HAM itu lembaga independen, Mbak. Jadi kita nggak ada yang bisa ngatur-ngatur kita kecuali undang-undang. Undang-undang kan tidak ada mengatakan kita harus minta izin siapa-siapa. Kecuali kalau kaitannya dengan penyitaan dokumen misalnya. Itu memang kalau di dalam Undang-Undang 39 dikatakan harus izin pengadilan gitu. Tapi kalau soal mengumumkan hasil sementara kah atau hasil final kah, itu semua hak otonomi dari Komnas HAM. Baik, ini untuk hasil otopsi ini kan masih 2 pekan sampai 4 pekan lagi begitu janjinya ya Pak ya. Sementara untuk hasil CCTV sejauh ini sudah dikantongikah paling tidak garis besarnya dan juga mungkin hasil balistik? Ya, tapi saya tadi meminta kepada tim saya bilang tolong dipastikan juga kaitan dengan timeline. Saya belum begitu puas dengan timelinenya itu. Sekuennya sudah oke, tapi ada beberapa yang menurut saya harus di-cross-check lagi itu timelinenya. Benar nggak itu timelinenya seperti itu? Itu bagian dari cara kita untuk memastikan validitas dari data fakta yang kita miliki. Nah, kemudian terkait dengan data-data digital forensik komunikasi di antara orang-orang ini, itu masih belum kami dapatkan dari pihak cyber dan puslapor Polri. Nanti minggu depan ada sesi kedua pemanggilan lagi. Mereka sudah berjanji akan datang lagi minggu depan, melanjutkan pertemuan yang pertama, yang saya sebut sebagai sesi pertama beberapa hari yang lalu itu. Ada barang bukti lainnya yang perlu masih didalami selain 20 titik CCTV itu dan 2 telepon genggam ya Pak?
Iya, data record dari pembicaraan komunikasi di antara mereka. Pekan depan hari Kemarin- apa Pak rencananya? Belum, tapi dijanjikan minggu depan. Jadinya minggu depan ya? Pastikan minggu depan. Ya. Untuk harinya Kita- masih belum ditentukan begitu? Belum, nanti kita cek lagi. Udah selesai belum? Jangan nanti datang dia masih setengah kan gitu kan. Datang berulang-ulang. Saya minta tolong dilengkapi semua kalau udah lengkap. Jadi satu kali lagi datang clear gitu semua. Mau seharian kek, mau sampai malam kan lebih bagus daripada datang berulang-ulang ya kan. Baik, Pak, itu kalau tadi digital forensik dan cyber, kalau uji balistik sendiri apakah ada pengecekan tambahan? Iya nanti. Uji balistik belum kita. Nanti kita akan lakukan uji balistik. Dalam kasus-kasus yang lain kan juga kami lakukan uji balistik. Dulu kasus KN50 kami juga melakukan kaji uji balistik dengan pembanding. Kami pakai tim dari lembaga lain, lembaga negara lain loh itu. Pakai pindad tempoh hari. Jadi kita nggak semuanya kan banyak orang bilang gitu. Semua data yang ada di Komnas HAM itu adalah data dari polisi. Ya enggak, ada yang kami investigasi sendiri. Kami pakai ahli sendiri. Kami kemudian juga menggunakan lembaga pembanding dari yang lain. Kami dulu menggunakan psikologi forensik pakai ahli lain. Enggak sama. Baik, jadi artinya masih ada tahapan-tahapan yang kita masih nantikan di pekan depan, begitu Pak Ahmad? Untuk uji balistik dan juga digital forensik tadi ya, dan cyber, sesi kedua. Lebih bagus kita semua bersabar, mengikuti tahap demi tahap, ya, daripada memaksakan supaya ada kesimpulan. Padahal saya katakan tadi misalnya di TKP atau tempat terduga TKP itu, CCTV-nya tidak berfungsi. Nah kalau ini kita mau cepat misalnya, ketelitiannya nanti rendah. Lebih bagus kita korek dulu informasi, data yang lain-lain, sambil mungkin saja kita tetap memastikan ada benar enggak CCTV-nya atau rusak atau gimana kan gitu. Ya. Jadi itu tentu butuh waktu untuk memastikannya. Kalau publik hanya harus cepat tapi nanti hasilnya tidak akurat kan kita nggak baik. Kami sudah mendapatkan pesan ya, bukan berarti intervensi tapi pesan melalui Pak Menko supaya bekerja dengan secermat-cermatnya. Ya. Mabes Polri juga dikasih pesan yang sama. Jadi ya kita lebih bagus bekerja seakurat mungkin daripada secepat mungkin gitu. Baik. Mungkin bisa dibarengi dengan hasil otopsi, Pak Ahmad, 2 sampai 4 minggu. Jadi berbarengan begitu hasilnya bisa dipublikasikan ke publik. Tapi juga betul juga bisa untuk sementara kita gunakan juga kan, misalnya hasil forensik yang sekarang kan kelihatan tuh. Arah peluru luka akibat peluru itu di posisi seperti apa kan kelihatan. Jadi kan akan bisa diukur tuh kalau nanti uji balistik. Berapa derajat ketinggian orang yang menembak itu dibandingkan yang tertembak misalnya. Kan gitu bisa diukur. Peluru apa itu nanti kan uji balistik. Kita nantikan untuk pekan depan uji balistik dan juga digital forensik serta cyber untuk pemeriksaan selanjutnya dan juga saksi-saksi yang mungkin masih ada kaitannya di lokasi kejadian. Terima kasih.